Gio ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya. Benar, Gio ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya, teman-teman. Aduh, karma kenapa ya bekerja terus cepet ya. Udah pun rutin minum obat, belum lagi ada berita yang kronologi Ruben Onsu jadi tersangka. Publik kan tanya-tanya nih, kok bisa jadi tersangka? Kasusnya apa? Kita bahas kronologi singkatnya aja ya, biar teman-teman paham. Nih kayak gini nih. Nah, jadi kronologinya bermula dari Ruben Onsu ya menawarkan kerjasama atau bisnis kepada korban ya. Kemudian korban tertarik ya menginvestasikan sejumlah dana, kemudian kedua belah pihak membuat kesepakatan mengenai penyerahan modal serta keuntungan yang dijanjikan. Masalahnya muncul nih ketika waktu yang disepakati telah tiba. Ya, jadi polisi menyebut keuntungan yang dijanjikan belum diterima korban, sementara modal yang telah diserahkan belum juga dikembalikan. Waduh, duit udah dikasih buat modal usaha atau mungkin investasi ya, belum dapat untung nih. Wah, wajar lah kalau dilaporin ya. Kondisi tersebut ya kemudian mendorong korban melakukan perkara ke Polres Metro Jakarta Selatan ya. Jadi setelah dicek ya dengan 4 saksi juga saksi ahli, kemudian Ruben Onsu ditetapkan sebagai tersangka ya. Jadi awalnya gitu tuh ya, nawarin investasi ya, korbannya tertarik ya, nyimpen dana atau modal ya, kemudian pihak sepakat setelah modal masuk ya, keuntungan dijanjikan nggak untung nih, nol terus, nggak nerima apa-apa yang korbannya, makanya korbannya ngelaporin, intinya gitu ya. Jadi sekarang masih ya tunggu aja hasil sidangnya ya, ditunggu hasil sidang untuk Ruben Onsu ini, mudah-mudahan semuanya tidak ada terlalu banyak masalah dan tidak jadi tersangka ya. Banyak netizen kayak gitu ya, ada juga yang mendukung tidak jadi tersangka, ada juga yang mendukung bolehlah jadi tersangka kalau memang salah. Nah, kita nunggu aja proses sidang nanti hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan kedepannya tidak lagi seperti ini lagi, kan investasi itu gede-gede ya. Waduh, untungnya pengen gede malah nggak dapat untung. Nah, itu apa pendapat kalian tentang Ruben Onsu jadi tersangka? Koko RO jadi TSK, bla bla bla, TSK dulu, kubu sebelah sana kegirangan, entar dulu, lu mah gila-gila masalah status. Ini aja kak, case yang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dikerjakan, ya. Tiap hari dari pihak kepolisian itu menerima laporan berbagai macam kasus, tapi kalau nggak kuat begini, nggak akan up. Boleh dong curiga bahwa ada support-support di belakang juga yang seperti Markus yang memanfaatkan kefenomenalan dari case Koko RO ini untuk namanya mencari pansos, yang mencari platform. Ya, menggunakan fenomenal ini ya kan untuk aji mumpung. Ya iyalah, berita Koko RO mah yang sekecil kutu aja juga pasti bakal jadi nasional. Emangnya ono? Dari masuknya dikejarnya sampai keluarnya dari jeruji kagak ada yang tahu ngeliput. Ya beda kelas, udah pasti lah bakal nge-headline, mau beritanya hoax apa enggak, yang penting kan berita hari gini. Ya kan, mau dimanipulasi, mau dibayar bagaimana, yang penting mah huru hara, ya kan? Kalian ini pada lupa ya kalau Koko RO itu artis besar ya, senior udah 30 tahunan dari 90-an, 97, 98. Lu lupa ya? Lu samain sama idola lu dari pihak sono. Ntar dulu, Koko RO aja mungkin sampai keblinger, kenapa tiba-tiba gue jadi TSK? Kenapa tidak ada bahasa ke gue? Kenapa tidak diminta gue dipanggil, dikonfirmasi? Tiba-tiba aja dari penyidikan April itu, tiba-tiba jadi TSK. Ntar dulu, itu kan status sementara. Ya, status tersebut itu bisa menjadi status yang digagalkan kalau 1-2 lebih bukti dari pihak Koko RO yang pada akhirnya baru aja mau dikirimin surat untuk pemanggilan diperiksa. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin Pak Polisi? Ya, sengaja biar jadiin TSK dulu Koko RO gitu. Nanti kalau ketahuan semuanya terbantahkan, itu TSK itu bisa jadi dihempaskan, bisa dituntut balik ntar in case kalau memang seperti begitu. Kalau memang Koko RO nggak mau ribet, ya kan? Damai aja udah, gantiin rugi. Ya kan, Koko RO punya uang. Ya kan? Dan kan itu kan ada 2, yang 3,5 sama yang 1. Ya kemungkinan katanya yang 1. Ya kan? Ya udah. Mau proseduralnya bagaimana? Beres kan? Nggak usah kayak masuk pakai baju orange segala macem. Lu emangnya jeruk? Ya, emangnya jus? Ntar dulu dengerin nih penjelasan dari Bapak Acong Latif nih terhadap penjelasannya perkara ini. Ruben Onsu dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka di Polres Jakarta Selatan dalam kasus penipuan.
banyak netizen masyarakat yang mengatakan seolah-olah Ruben ini bersalah, seolah-olah Ruben ini melakukan penipuan. Di dalam hukum pidana ada yang namanya praduga tak bersalah. Artinya seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka, misalnya oleh kepolisian, belum dapat atau belum bisa dikatakan bersalah sampai adanya putusan pengadilan. Jadi sebelum adanya putusan pengadilan, kita tidak boleh mengatakan seseorang itu melakukan tindak pidana. Prosedural seperti ini mah udah biasa, ya. Jangan langsung hip-hip hura, langsung mencak-mencak kayak orang debus, ya. Ikutin aja dulu semuanya. Yang penting kan at least nggak masuk yang seperti kayak Ono yang pernah mungkin baju oranye, ya kan? Nikita Mirzani menagih hutang ke Giorgio sebesar 200 juta rupiah. Berita ini fitnah atau fakta? Nah, jadi gini ya teman-teman. Mengenai seseorang diisukan punya hutang, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kita bisa bayar. Kan kayak gitu, kita boleh kok berhutang. Apalagi dalam proses merintis. Kita hutang sana, hutang sini, kan kayak gitu. Untuk membesarkan usaha kita, untuk kita berbisnis, itu hal biasa. Bahkan orang yang dikenal kayak kelihatan kaya aja, mereka juga punya hutang sama bank. Menurut aku, masih mendingan kita itu berhutang dibandingkan kita nipu orang. Kan kayak gitu. Giorgio kalaupun memang benar beliau punya hutang, kan hutang. Nggak nipu orang, kecuali nipu orang, meres orang itu baru. Kan kayak gitu ya teman-teman. Walaupun aku ya tidak menormalisasikan orang-orang yang berhutang dan nggak mau bayar. Kan kayak gitu ya. Tapi aku yakin lah, pasti Giorgio anak yang tidak seperti itu. Dan kita sebagai warganet juga tidak boleh terlalu mengikut campuri permasalahan ini, karena ini kan permasalahan kedua belah pihak, baik Nikita Mirzani dan Giorgio itu sendiri. Karena kita nggak tahu kok bisa ya Giorgio hutang sama Nikita Mirzani, sebenarnya ada cerita apa di balik itu semua. Jadi kita tolong jadi netizen ini yang cerdas kayak gitu. Kita semua juga punya hutang, jangan-jangan lu yang nonton video gue juga punya hutang sama bank, sama koperasi, sama ibu-ibu warung. Jadi tolong deh ya, orang punya hutang selagi mau bayar itu nggak ada masalah. Ya kan, yang masalah itu mau kelihatan menter, meres orang, nipu orang tuh yang nggak boleh kayak gitu. Gio ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya. Benar Giorgio ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya teman-teman. Ini Gio bertanya ya, soalnya ini berita simpang siur. Soalnya di up di Instastory Instagram Nikita Mirzani yang resmi seperti itu ya, yang followersnya udah jutaan. Biasanya Nikita Mirzani kalau membuat segala sesuatu di akun sosial medianya itu ada benarnya. Makanya Gio bertanya, apakah benar Giorgio ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya? Pertanyaan saya, banyak yang tanya. Ini penjelasan dari admin Nikita Mirzani ya teman-teman. Gio bacakan untuk teman-teman semua. Banyak yang tanya, Gio CEO alias pacar Sarwendah itu ditangkap dan ditahan di mana? Tanda tanya, berarti kan banyak yang tanya kan gitu. Biar nggak simpang siur dan nggak muncul cerita dari berbagai versi, aku jawab sekalian ya. Biar nggak simpang siur, beritanya kemana-mana, aku jawab sekalian seperti itu ya. Gio ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya. Pertanyaan saya, ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya kapan ditangkapnya? Soalnya malam sekitar jam 8 lewat beliau aja masih ngegip Sarwendah di liftnya. Jadi ini sebenarnya gimana sih? Jadi buat yang dari tadi penasaran, sudah jelas ya informasinya, nggak perlu lagi menerka-nerka ditangkap di mana atau bikin asumsi sendiri. Nah jadi ini adminnya Nikita Mirzani sudah menjelaskan Gio ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya. Semoga VT ini sampai ke Giorgio, jangan diem aja. Ya kamu harus bilang ke publik mengenai makna dari ketikan atau tulisan dari admin Nikita Mirzani ini sendiri. Seperti itu. Apakah kondisi kamu sekarang seperti apa, atau pihak dari keluarganya, supaya tidak menjadi berita yang kemana-mana. Soalnya ini udah ranah ke hukum. Kan seperti itu. Buat kita-kita yang tentunya mengikuti dirimu mendengarkan berita ini, pasti kita mencari tahu kebenarannya. Kan seperti itu. Kalau aku dengar berita gak mudah langsung percaya sebelum yang bersangkutan ngomong sendiri. Kan seperti. Jadi kalau ada yang ngomong A, B, C, D, E,
karena aku juga influencer dan punya banyak followers dan cukup dikenal seperti itu, jadi aku juga berhak untuk mempertanyakan ini. Soalnya aku di sini tidak memperkeruh, tapi aku mempertanyakan seperti itu ke Giorgio-nya dan ke orang-orang yang kenal. Benar nggak Giorgio ditahan? Gio ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Bye. Jangan lupa follow TikTok Gio. Tapi aku ganteng juga rupanya ya. Ada apa ini, Wi? Ada apa ini? Ada apa? Aduh, karma kenapa ya? Bekerja terus cepet ya. Aduh. Udah pun rutin minum obat, belum lagi ada berita yang aduh, karma, kami harus kasih apresiasi buatmu. Terima kasih karma, kamu tidak salah alamat kan. Memang karma, kau tidak salah alamat loh. Yang ini sudah ada bukti, yang ini belum ada bukti. Ya, yang ini sudah diomongkan polisi, yang ini hanya cop-cop semata. Apakah itu benar? Aku juga bisa bilang semua orang kena penjara. Tapi adakah buktinya? Aku juga bisa bilang semua orang minta tolong sama gua. Tapi adakah bukti transfernya? Gitu loh. Aku juga bisa bilang, aku bisa ngetek juga semua orang punya utang sama saya. Tapi apakah itu benar? Buktinya adakah? Atau hanya cuap-cuap?